Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Pegas bayarkan dividen 27 Juni lebih cepat dari tanggal sebelumnya 28 Juni 2023. Kemudian ada investor bersiap UNVR atau Unilever gelar RUPST Kamis 22 Juni 2023 atau hari ini. Dari emiten pemirsa ataupun dari ekonomi terlebih dahulu ya, ada libur festival Perahu Naga di China dan juga Hong Kong. Sementara itu pemirsa dari Indonesia, keputusan suku bunga Indonesia akan diumumkan oleh Bank Indonesia pada siang nanti. Kemudian juga terkait tingkat fasilitas simpanan dari Bank Indonesia dan data kredit Indonesia. Sementara dari Amerika Serikat yang sudah rilis testimoni Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Dan juga ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Dari emiten pemirsa ada IPO RELF atau PT Graha Mitra Asia Tbk yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Kemudian ada RUPS Unilever, Bird, BLTZ, SLIS, LSIP, SIMP, MDRN, IRA. Sementara EMTK akan kum dividen tunai, HIL juga kum dividen tunai, dan SCMA kum dividen tunai. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dan berikutnya pemirsa mencermati data dari Bursa Asia. Nikkei melemah 0,14%, Straits Times naik 0,12%, Kospi naik 0,35%, dan Hang Seng tutup karena libur. Dan pemirsa, PT Graha Mitra Asia Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham RELF. Usai menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham, emiten sektor properti ini akan menggunakan dana hasil IPO untuk pembelian tanah dan juga modal kerja. Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan satu lagi emiten pendatang baru, yakni PT Graha Mitra Asia Tbk yang tercatat dengan kode saham RELF. Emiten di sektor properti ini akan mencatatkan saham di BI usai melepas 1,2 miliar saham atau setara 20,95% dari total jumlah modal disetor setelah penawaran umum. Penawaran umum perdana saham Graha Mitra Asia bahkan sempat mencatat kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 6,28 kali. Dan dengan harga IPO sebesar Rp90 per saham, Graha Mitra Asia memperoleh dana IPO senilai Rp108 miliar. Dana hasil IPO sebesar Rp27,5 miliar atau 22,92% akan digunakan untuk membeli tanah seluas 2.750 meter persegi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian 56,5 miliar atau 46,67% untuk membeli tanah seluas 4 hektar di Semplak Barat, Kemang, Bogor. Dan sisanya 24,5 miliar atau 30,41% untuk modal kerja perseroan. Berbagai sumber untuk Adex Channel. Dan berikut pemirsa rekomendasi saham pilihan dari advisor.id. Di antaranya MDKA direkomendasikan support 2820, resisten 3600 buy. Arto support 2750, resisten di 3670. DSNG support 520, resisten di 590, dan Telkom 3.950, resisten di 4.150. Mungkin bisa Anda catat pemirsa saya. Berikut adalah rekomendasi saham pilihan. Dan akan kita bahas pada pagi hari ini tentunya bersama dengan Pak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Risa. Pak Praska, Jerome Powell semalam menyatakan bahwa masih ada peluang untuk tidak menyatakan secara langsung begitu ya, tetapi mengatakan bahwa target 2% untuk inflasi Amerika Serikat harus tercapai, berarti ada indikasi kenaikan suku bunga lagi begitu ya. Dan siang ini akan ada pengumuman suku bunga dari Bank Indonesia. Mengapa Anda lebih banyak merekomendasikan saham-saham yang sudah kita tampilkan tadi? Ya, jadi kalau saya lihat di sini secara statement dari Jerome Powell ya, Jerome tadi itu kita melihat memang laju penurunan dari inflasi Amerika Serikat itu juga memang sudah secara bertahap sudah mengalami penurunan ya, tapi secara target mereka di angka 2%, target jangka panjang masih jauh dari harapan seperti itu. Sejalan juga dengan apa yang terjadi di Eropa, di mana suku bunga dari ECB juga dinaikkan karena kan memang laju inflasi mereka masih turun, tapi masih jauh dari target ECB di level 2%. Dan jika laju penurunan inflasi ini masih jauh dari target, maka akan dinaikkan lagi akselerasi dari suku bunga acuan sehingga akan memicu penguatan dolar sekaligus bisa tekanan di pasar obligasi pemerintah maupun
juga di pasar saham tersebut. Dan juga kalau tadi kenapa saya rekomendasikan beberapa saham, ada yang berkaitan dengan komoditas nikel, ada juga yang berkaitan dengan perbankan. Di sini saya lihat ada peluang yang menarik dari saham-saham berbasis komoditas CPO nikel, yang mana komoditas tersebut akhir-akhir ini mengalami penguatan cukup signifikan dalam seminggu terakhir, sehingga saya rasa bisa memberikan sentimen positif pada saham-saham seperti itu. Oke, Anda merekomendasikan untuk MDKA di buy dengan target 3.600. Jadi boleh masuk current price? Ya, jadi kalau saya lihat MDKA untuk saat ini masih bisa menarik untuk masuk di current price ya, MDKA. Oke, bagaimana peluang dari suku bunga Bank Indonesia pada siang hari ini? Banyak yang menilai akan tetap di 5,75 ya? Ya, kalau prediksi kami juga melihatnya suku bunga acuan kita BI 7 Days Repo Rate masih akan tetap stabil ya di 5,75, dikarenakan memang secara laju inflasi kita kan juga sudah terus melambat, dan terakhir di angka persen ya, jadi sudah di bawah di bawah angka suku bunga. Dan selain itu juga tren karena tidak ada lagi pemicu yang membuat kenaikan inflasi yang cukup tinggi ya untuk di bulan-bulan berikutnya, sehingga kita juga yakin bahwa suku bunga stabil, dan rupiah pun juga masih bertahan stabil di sekitar 14.900-an seperti itu. Baik, bagaimana dengan Arto, DSNG, Telkom, dan juga pemirsa hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru. Kami tayangkan ya, usai jeda pariwara berikut, tetaplah di segmen Market Buzz. Ya pemirsa, seperti yang kami sudah informasikan di awal tadi, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru dari sektor properti dan real estate, yaitu PT Graha Mitra Asia Tbk dengan kode saham RELF. Dan berikut kita saksikan seremoni IPO-nya dari Bursa Efek Indonesia live. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Graha Mitra Asia Tbk yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Untuk itu kami undang naik ke atas panggung kepada pejabat VIP yang berada di baris terdepan. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan prosesi penekanan layar sentuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini waktu menunjukkan 1 menit 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya. Dan dapat kita saksikan di layar pemirsa bahwa ini adalah countdown menuju pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Kamis ini, pemirsa, di mana waktu menunjukkan kurang lebih 1 menit lagi, dan dirangkaikan dengan IPO PT Graha Mitra Asia Tbk dengan kode saham RELF yang merupakan emiten dari sektor properti dan real estate. Harga final adalah Rp90, tanggal pencatatan 22 Juni 2023, dan dapat disampaikan juga pemirsa informasi seputar prospektus dari IPO kali ini, di mana sebanyak 1.200.000.000 saham biasa atas nama atau sebanyak 20,95% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp25 setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp90. Dan kita simak masih 20 detik lagi pemirsa menuju pemecatan bel di sesi pertama. Dan target raihan dana adalah Rp108 miliar. 3, 2, 1. Dengan demikian, saham PT Graha Mitra Asia Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi telah terjadi pada posisi harga Rp86. Selanjutnya kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6693 atau mengalami perubahan sebesar 0,16% dari indeks penutupan hari kemarin.
Saham PT Graha Mitra Asia Tbk masuk dalam sektor properties and real estate. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 733.89 atau mengalami perubahan sebesar 0,01% dari indeks penutupan hari kemarin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, kami kembalikan kepada MC. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindera mata. Kami silakan kepada para pejabat VIP untuk maju ke depan dan melakukan prosesi penyerahan sertifikat serta pertukaran cindera mata. Sertifikat akan diberikan dari Bursa Efek Indonesia kepada PT Graha Mitra Asia Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya penyerahan cindera mata dari Bursa Efek Indonesia kepada PT Graha Mitra Asia Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya cindera mata dari PT Graha Mitra Asia Tbk kepada Bursa Efek Indonesia. Itu dia pemirsa ya, IPO dari Graha Mitra Asia Tbk dengan kode saham RELF. Meski tadi pemirsa sempat turun ya di menit-menit ataupun detik-detik awal pembukaan perdagangan, namun saat ini menguat 2,22%, berbalik arah pemirsa, naik 2 poin ke posisi 92 dari harga IPO di posisi 90. Adapun pemirsa untuk indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini terpantau masih bergerak turun tipis 0,03% setelah kemarin di hari Rabu ditutup menguat dan penurunan saat ini berada di angka 6.600. Iya, dan masih berubah-ubah pemirsa ya, saat ini 6.700. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di 14.931 menguat 0,09%. Deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan top losers pemirsa antara lain dapat Anda saksikan di layar. Di antaranya pemirsa ada Coal atau Black Diamond Resources yang mengalami penguatan mencapai 9,09%. Kemudian ada Raw Mineral Indonesia naik 4,17%. Agroyasa Lestari di posisi kedua, 6,85%. Kemudian pemirsa beberapa saham lainnya seperti Harta Dinata Abadi, VKTR Teknologi Mobilitas, Mitra Adi Perkasa masuk dalam jajaran top gainers. Sementara untuk losers pemirsa ada Graha Mitra Asia Tbk, kemudian ada S Hardware Indonesia, Kencana Energi Lestari Tbk, Goto, Gojek Tokopedia kembali masuk top losers, Astra International, Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK, Unilever, BBTN, dan juga MDKAS. Dan ini adalah pergerakan pemirsa di awal pembukaan, jadi masih terus akan mengalami perubahan. Dan perbincangan bersama dengan Pak Praska Putrantio, CEO Advisor, kami lanjutkan pemirsa usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih di segmen Market Buzz. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, tadi kita menyaksikan IPO dari salah satu emiten real estate begitu ya. Dan tadi sempat melemah, kemudian berbalik arah menjadi menguat. Sejauh mana Anda memandang sektor properti saat ini? Apalagi kemarin ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan teken harga rumah subsidi terbaru. Ya baik, jadi kalau saya lihat memang tren atau prospek properti sebenarnya akan menarik di tahun depan ya, karena di samping jelang momentum pemilu juga, dan kita lihat di sini kan seiring dengan melambatnya inflasi di dalam negeri, kita harusnya tuh suku bunga bisa menjadi lebih diperlonggar di tahun depan sehingga bisa berdampak positif pada penjualan kredit di sektor properti baik kelas menengah maupun kelas atas seperti itu secara lending ke sektor properti. Nah, namun untuk saat ini kita lihat memang peluangnya bisa dikatakan untuk saat ini masih wait and see ya, karena market masih melihat bagaimana kebijakan dari suku bunga acuan kita apakah stay atau bisa ada peluang diturunkan atau masih akan ikut naik sesuai dengan tren global seperti itu. Oke, tapi Pak Praska memproyeksikan ikut mayoritas ekonom juga masih tetap 5,75% pada siang nanti ya?
Ya, secara masih sesuai dengan konsensus 5,75 seperti itu. Oke, ada Kementerian Keuangan yang akhirnya ini menaikkan aturan mengenai pembebasan PPN 11% terhadap rumah subsidi. Seberapa menarik ini harusnya menjadi sentimen positif untuk sektor terkait? Ya, jadi kalau menurut saya itu dampaknya sebenarnya bisa mendorong beliau kredit ke rumah-rumah kelas menengah bawah seperti yang di bawah 500 juta. Nah, karena kalau untuk yang kelas menengah atas saya rasakan tidak terpengaruh dengan hal tersebut, sehingga lebih sebenarnya memberikan sentimen positif bagi bank-bank penyalur kredit untuk rumah-rumah kelas menengah bawah, sehingga bisa meningkatkan jumlah kredit mereka lebih besar lagi di tahun ini maupun di tahun depan di segmen perumahan di level tersebut seperti itu. Gitu. Ada rekomendasi untuk emiten properti? Kalau untuk properti sendiri sebenarnya kalau terkait dengan tadi ya kebijakan Kementerian itu sebenarnya tidak terimbas langsung ya, tapi saya melihat sektor properti masih menarik adalah seperti BSD dan CTRA ya, itu masih menarik. Juga kalau yang terimbas dari kebijakan kenaikan plafon untuk PPN tersebut itu saya rasa perbankan ya itu ada salah satunya seperti BPTN seperti itu. Oke, strateginya buy on weakness, current price atau bagaimana? Saya melihatnya saat ini kalau untuk yang properti ya BSD, CTRA itu lebih ke buy on weakness ya, karena kan sudah laju cukup tinggi ya, karena ada ekspektasi pelonggaran suku bunga di tahun depan. Jadi saat ini lebih ke buy on weakness sudah rally, tapi kalau BPTN bisa kita buy on current price seperti itu. Oke, bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan pasca pembukaan pada pagi hari ini, di mana kita saksikan tadi mencoba untuk mengalami penguatan menembus 6.700? Untuk hari ini saya rasa IHSG akan tetap menguat ya, berada di kisaran level 6.874 sampai resisten di level 6.744 ya. Meski pergerakan masih cukup fluktuatif di tengah dengan pasca komentar dari Jerome Powell yang memprediksi bahwa kenaikan suku bunga masih bisa akan terjadi, bahkan sampai target mereka tahun ini 5,6% ya, jika laju inflasi tidak turun sesuai dengan harapan seperti itu. Oke, Anda tadi merekomendasikan masih ada selain MDK, Arto, DSNG, dan juga Telkom. Bagaimana analisis dari ketiga saham tersebut? Untuk saham Arto sendiri ya, saya sih secara teknikal view ya, jadi trennya menarik ya, karena sudah bergerak melandai dan mengalami bearish jangka panjang ya, dan sudah menyentuh kembali dari level support di level 2.750-an dan sudah bangkit dari sana, dan sekarang saat ini saham Arto sudah mendekati resisten di level 3.280. Jika berhasil break di level 3.280 maka akan melanjutkan penguatan sampai ke level 3.670. Jadi menurut saya Arto bisa dipakai untuk trading buy jangka pendek seperti itu. Trading buy jangka pendek. DSNG dan Telkom seperti apa? Kalau DSNG di sini saya melihat dari penguatan harga CPO ya. Jadi saya rasa ini sangat menarik di CPO karena punya valuasi yang relatif murah dibanding dengan Bitors, baik secara persentage maupun secara value. DSNG sendiri punya setelah menyentuh support di level 540 maksud saya, ini dia cukup bertahan di situ dan ada potensi upside ya terkait dengan sentimen kenaikan CPO bisa sampai ke level 580 sampai ke 640 seperti itu. Dan bentuk dia ini lebih kepada buy on current price dengan target jangka pendek menengah. Oke, terakhir Telkom. Ya, kalau untuk Telkom di sini saya lihat secara technical view juga ya, saham Telkom sudah kena level support di level 3950-an. Jadi ada potensi untuk rebound ke atas dan terdapat gap atas di level 4150. Jadi tidak kita bermain untuk trading jangka pendek untuk Telkom ini ya, buy on current price dengan target ini di 4150 seperti itu. Oke, ada MDK support 2.820, resisten 3.600, Arto support 2.750, resisten 3.670 hingga 4.200, DSNG support 520, resisten 590, dan Telkom support 3.950, resisten 4.150. Begitu ya Pak Praska? Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Praska sharing informasinya, rekomendasi, analisisnya. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu untuk Anda Pak Praska. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Prisa, selamat pagi. Dan pemirsa, demikian Market Buzz. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda.